Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita bertemu lagi dalam kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji banding satu sampel ya. Untuk materi yang kemarin kita membahas mengenai uji normalitas. Oke, sebelum kita mulai kuliahnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dulu. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Teman-teman mahasiswa, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita hari ini akan mempelajari mengenai uji banding satu sampel, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji Z dan uji T satu sampel. Sebelumnya Ibu akan menayangkan PowerPoint. Ya, nah nanti akan ada uji satu perlakuan ya. Hari ini kita akan membahas di mana perlakuan ini hanya untuk satu sampel, ya. Satu sampel di satu kelas. Nah, kalau di dunia pendidikan seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai uji T dan uji Z. Kita akan mencari tahu apa sih bedanya antara uji Z dan uji T. Teman-teman nanti bisa mengidentifikasi perbedaannya itu dari rumusan masalah penelitian yang akan kalian lakukan. Di mana uji Z ini, ya, uji Z satu perlakuan ini untuk menguji hipotesis di dalam penelitian satu perlakuan yang menggunakan persentase. Ya. Nah, di mana uji ini dilakukan secara manual, tidak ada bantuan dengan menggunakan SPSS. Untuk contoh rumusan masalahnya, ini ya, apakah siswa yang tuntas diajar dengan menggunakan model PBL berbantuan puzzle mencapai 75%. Jadi yang dihitung persentasenya ini yang tuntas ya. Perhatikan, kemudian kita mencoba mengidentifikasi uji T ya. Nah, kalau uji T ini, menguji hipotesis ini, yang diperhatikan adalah tujuannya, yaitu untuk mengetahui rata-rata sampel ini itu sudah mencapai skor atau kriteria tertentu. Kalau dalam dunia pendidikan, skor atau kriteria tertentu ini adalah KKM. Ya, oke. Lihat, yang dibandingkan di uji Z adalah persentasenya. Persentase dengan persentase dari sampel ya, dengan persentase tertentu. Ya, yang atas ini dinamakan uji ketuntasan belajar klasikal yang atas. Kalau yang bawah ini namanya uji ketuntasan belajar individual, gitu ya. Nah, coba perhatikan contoh soalnya. Contoh rumusan masalahnya. Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang tuntas diajar dengan menggunakan PBL mencapai KKM 70. Artinya di sini hanya ada satu sampel ya. Jadi hanya ada satu sampel, yaitu satu kelas, satu kelompok siswa yang berada di dalam suatu kelas di mana dia diajar menggunakan model PBL berbantuan media puzzle. Perhatikan, hanya ada satu sampel saja. Kemudian yang dibandingkan adalah rata-ratanya dengan KKM. Nah, untuk perbedaan ini apakah teman-teman mahasiswa masih ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Boleh bertanya? Bedanya antara uji Z dan uji T. Siapa yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Nah, nantinya uji T ini tidak hanya digunakan untuk uji T satu sampel saja, atau satu perlakuan saja, tetapi uji T juga digunakan untuk dua perlakuan itu bisa. Ya,
Nah, untuk uji banding dua kelompok sampel nih ya, dengan perbedaan perlakuan, nih contoh dari rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi kelompok sampelnya ada dua. Kelas eksperimen diberikan treatment, kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Jadi ada dua kelas ya. Dua perlakuan yang berbeda. Maka ini namanya uji banding dua kelompok sampel dengan perbedaan perlakuan. Oke, kalau yang nomor 1, rumusan masalah nomor 1, ini pakai uji banding dua pihak. Perhatikan ya, apakah terdapat perbedaan? Rumusannya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah rata-rata kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol? Lihat ada kata-kata lebih baik. Nah, ini satu pihak atau dua pihak? Siapa yang tahu? Uji satu pihak apa dua pihak nih? Uji satu pihak. Nah, lebih baik. Kalau lebih baik berarti kan lebih dari, nggih. Kalau lebih dari uji pihak kanan atau uji pihak kiri? Ayo, masih ingat ya? Kalau lebih dari ini ya, apakah rata-rata kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol? Dia pakai uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan. Ya, oke. Kemudian, nah nanti juga ada uji banding satu kelompok sampel di mana dia korelasional atau masih berhubungan. Contohnya nih, ada apakah terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Ini sampelnya orangnya sama, tetapi waktu pengambilannya kan berbeda. Sebelum treatment kan belum ada perlakuan sama sekali ya, diberikan tes. Kemudian diberikan treatment, tadi treatmentnya adalah PBL dengan bantuan apa tadi puzzle ya, media puzzle. Nah, sesudah diberikan perlakuan, dites lagi, dibandingkan. Orangnya kan masih sama, tetapi nilainya kan beda ya, sebelum dan sesudah. Ini pakainya nanti uji banding dua sampel yang korelasi, yang berkorelasi. Meskipun subjeknya sama, tetapi dia ada dua perlakuan yang berbeda. Gitu ya, satu kelompok sampel dengan dua perlakuan yang berbeda. Maka kalau dengan kasus seperti ini, dia akan menggunakan paired sample t-test. Nah, jadi kenapa sih Bu bahas di sini semuanya rumusan-rumusan masalahnya? Nantinya teman-teman bisa tahu kapan saya harus pakai uji T yang jenis ini, gitu ya. Yang jenis pertama ini tadi ya, ada uji Z, uji T, uji T satu perlakuan, ada uji T dua perlakuan, dan ada uji banding satu kelompok sampel dengan dua perlakuan. Ini nanti muncul di semua rumusan masalah kalian, jadi harus tahu mana atau kapan dipakainya, gitu ya. Oke. Kemudian masih ada pertanyaan enggak? Boleh bertanya? Belum? Halo. Belum. Oke. Kalau belum, kita ke buku ya. Mohon maaf, bukunya Bu Ratri itu edisi 2018. Mungkin ada sedikit perbedaan halaman dengan teman-teman mahasiswa. Kita buka bab 6 ya, penelitian terhadap satu perlakuan. Kita masuk ke uji Z. Ya. Uji Z satu perlakuan. Nah, dia menggunakan persentase. Teman-teman bisa garis bawahi di sana ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, langkah-langkah pengujiannya yang pertama adalah menguji normalitas sebaran data. Jadi, normalitas ini digunakan pertama kali untuk menentukan apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Ya, kalau dia berdistribusi normal, gunakan uji Z, gunakan uji T. Kalau dia tidak berdistribusi normal, nanti ada
uji-uji yang lain yang di bawahnya. Oke, untuk pertemuan berikutnya akan dibahas. Kita masih di uji Z ya. Tadi langkah yang pertama adalah menguji normalitas sebaran data. Kemudian yang B, yang kedua, yaitu menentukan hipotesis yang akan diuji. Nah, hipotesis ini ada dua jenis ya. Kalau kita belajar dulu statistika inferensial, ada hipotesis deskriptif, yaitu berupa kata-kata. Kemudian ada hipotesis statistik, ya, yaitu berupa simbol-simbol statistik menggunakan parameter dari populasi dan sampel. Oke. Kemudian uji Z ini akan menggunakan nilai Z hitung dengan rumus X dibagi N dikurangi P dibagi dengan akar P kali 1 dikurangi P dibagi dengan N. Ya, sudah ketemu ya bukunya ya, di buku ya. Oke. Dengan X adalah banyaknya data yang termasuk kategori hipotesis, N banyak data, dan P adalah proporsi pada hipotesis. Teman-teman sudah menyiapkan untuk ini prakteknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan dibuka, kita akan praktek untuk contoh 621. Ya, yang dibuka adalah Excel dulu ya. Excel dulu. Punya Ibu sudah nampak? Sampun, Bu. Sampun ya. Oke, kalau kalian masih kosongan ditambahi ya. Ada nilai, ada kriteria. Kriterianya nanti, karena mau digunakan untuk Oke, jadi di sini ada interval ya, intervalnya. Nah, untuk Ibu bacakan dulu soalnya. Akan diuji sebuah hipotesis yang berbunyi modul 1 pelajaran matematika di SMP X telah dipahami dengan baik. Hipotesis tersebut dirumuskan berdasarkan pada kriteria banyaknya skor 70 ke atas. Nah, berarti dari kalimat tersebut dinyatakan baik jika skornya itu 70 ke atas. Maka bisa Ibu katakan di sini bahwa KKM-nya sama dengan 70. Jadi dari kalimat tersebut teman-teman bisa mentranslate ya, kalimat kedua ya. Hipotesis tersebut dirumuskan dengan berdasarkan pada kriteria skor 70 ke atas. Berarti di sana KKM-nya adalah 70. Oke? Berarti, nah di sini ya, kalian buat kolom kriteria. Oke, semuanya ikut praktek Bu Ratri ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kita mulai untuk menentukan. Biasanya kan teman-teman nih manual ya. 70, kalau KKM-nya 70 tuntas enggak? Hai. Halo. Tuntas ya. Jadi 70 itu masuk kriteria tuntas atau kriteria baik. Kalau di sini kita bilangnya baik ya. Berarti kita tulis sama dengan if. Nah, kita pakai rumus nggih, tidak manual ya. Kalau manual datanya 40 nanti kelamaan. If dipencet. Di sini kan ada logical test-nya, nggih. Logical test-nya berarti kan nilainya, teman-teman lihat dulu ya. Sama dengan if kita lihat di sini. Kalau nilainya itu lebih dari sama dengan 70, maka nah kita mau dia munculnya kan bentuknya huruf ya. Kita mau nulis baik, gini kan. Diberi petik ya. Nah, kalau tidak lebih dari 70, maka value if false kita tulisnya tidak baik gitu aja ya. Atau kurang gitu aja wis. Masuk kok tidak baik.
kurang. Nah, kemudian kita tutup. Yuk, teman-teman silahkan ikuti. Kecilian enggak, Cah? Kalau dibagi 2 layar kecilan, Bu. 2 layar. Layarku cuma 1. Oh, kalian. Yang saya, nggih. Oh, kemarin Ibu bilang pakai ini loh, apa namanya? Pakai laptop sama pakai HP yang satu. Udah? Sama dengan apa itu namanya? Sel sebelahnya, sel nilainya ya lebih dari sama dengan 70 sama dengan titik 2 kalau punya berarti gitu ya. Kasih tanda petik. Sudah berhasil apa belum? Sudah, Bu. Yang belum boleh tanya. Mbak Ifada boleh dinyalakan videonya. Sudah? Yang lain sudah? Kalau sudah Ibu enter nih. Oke ya. Nah, nanti otomatis muncul baik. Kalau kalian nggak pakai petik 2 tadi ya, dia nggak akan muncul ya. Kalau sudah, ini diarahkan kursornya ke sel tadi yang sudah kita masukkan rumus if, lihat, sampai dia bentuknya menjadi seperti ini. Ya, apa ini namanya? Tanda plus hitam. Terus tarik ke bawah. Sampai data ke 40. Sudah punyamu, Nak? Siapa yang belum bisa, boleh tanya, nanti Bu ulangi. Halo. Sudah cukup atau sudah cukup atau belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah. Kalau belum enggak apa-apa ya. Nanti boleh tanya ya. Akan Ibu bantu. Kalau sudah, kita ngitung, Cah. Ngitung. Nah, di sini. Ya, kalau sudah ya kita balik ke soal. Kita balik ke soal. Nah, berdasarkan penelitian, data yang terkumpul adalah sebagai berikut yang sudah kita hitung, yang sudah kita sajikan dalam Excel tadi ya. Ternyata yang mendapatkan skor di atas 70 hanya 21 siswa. Nah, nanti dari soal ini sebenarnya sudah diketahui ya, yang dia memperoleh skor lebih dari 70 hanya 21 siswa. Kemudian kita bisa ngitung sebenarnya nih, banyaknya siswa yang tuntas atau X-nya ya, banyaknya siswa yang nilainya baik. Banyaknya siswa yang nilainya baik. Nah, kita bisa ngitung, ya, atau X-nya sama dengan, lihat dulu ya, kalian mau ngitung count, ya. Count-nya pakai count if. Nah, count if ya mau menghitung jika ya kalian drag range-nya, perhatikan dulu nanti ikuti ya, kok benerak bingung. Kita drag range-nya kan kita mau ngitung yang sebelah sini nih. Nah, kemudian kriterianya apa? Nah, kriterianya adalah baik. Kurung tutup. Ya, coba diikuti.
Halo, sudah? Sampun, Bu. Oke, kalau sudah di enter ya. Di enter nanti munculnya 21. Mbak Rika, Mbak Rica, jangan ngecemuk-ngecemuk ya. Fokus kuliah, nanti sereden. Oke. Kemudian kita ngitung ya di sini. Nah, ternyata setelah kalau secara manual, kalau secara manual kita ngitung persentasenya dia ya, yang baik dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kan ada 40 ya. Ternyata dia hanya 52,5% yang mencapai skor baik ya. Nah, kamu udah bisa ini? Dapat ini? Halo? X per N-nya? X per N sama dengan banyak yang baik dibagi dengan 40 ya. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang belum nanti kalau Bu Ratri kecepatan bilang aja ya. Kemudian, nah ternyata ini kalau secara hitungan seperti ini, kan dia jauh ya. Yang diminta tadi, hipotesisnya adalah dia ada 70%, masih kurang dari 70%, 52,5 kan masih kurang 72%. Nah, dia mau dilihat apakah persentase ini signifikan atau enggak. Makanya kita butuh uji Z secara statistik. PO-nya atau persentase yang diinginkan adalah 70%. Kita enggak pakai persen ya. Oh iya, di Excel-nya kalian mungkin bisa jadi desimalnya pakai titik ya. Kalau Bu Ratri di sini desimalnya pakai koma. Nanti tergantung pengaturan di laptopnya masing-masing. Persentasenya 70%, kita pakai 0,7. Kemudian untuk Z hitungnya, nah perhatikan rumusnya ya nak ya, Z hitung. Kalian buka rumusnya kalau di Bu Ratri halaman 93. Rumusnya adalah sama dengan, nah kita yang pembilangnya Pak kasih kurung dulu ya. X dibagi N, berarti kita klik ke sini, X dibagi N dikurangi P-nya. P-nya yang dimau adalah proporsi pada hipotesis, berarti ini ya, 0,7 dibagi dengan akar. Akar itu SQRT. Square root. Square root dari, nah, dari P, kasih kurung ya berarti. Dari P-nya berapa tadi? P-nya ini berarti dikali dengan P1 dikurangi P, berarti 0,3 ya, dibagi dengan N-nya 40. Nah, coba sudah bisa? Nggak harus ngikuti Bu Ratri, kamu sambil buka buku, dicoba di Excel kalian masing-masing. Hati-hati ya dengan ini ya, apa namanya, kurung-kurung di dalam penggunaan Excel. Oke, sudah? Sudah, Bu. Yang lain gimana? Terus di Sudah, enter. Ibu. Ketemu 2, negatif 2,42. Teman-teman dapat hasil yang sama? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau sudah, kita kan mau membandingkan nilai Z hitung tadi dengan Z tabel, ya kan?
Nah, berarti kalau di sini Z tabelnya kita pakai rumus ini ya. Sama dengan kita boleh juga pakai anu loh, Cah, apa namanya? Buku ya. Oke. Buku, kalau saya pakai buku statistika dasar dari Profesor Sukestiarno, oke. Jadi kalau dia 0,05 peluangnya, maka Z tabelnya adalah 1,64 ya. Oke. Kalau enggak kita pakai ini. Norm, bentar. Tadi udah Ibu hitung norm SI sama dengan norm pakai yang SIN, yang ini ya. Pon, sudah ketemu? Probability-nya 0,05. Ketemunya 1,64. Iki ora negatif. Oh, iya. Nah, ini karena dia kan maunya di pihak kanan ya. Sorry. Karena dia maunya di pihak kiri, teman-teman bisa. Nah, kalau tabel distribusi normal, kalau kalian ingat bentuk seperti ini, ya, dulu sudah pernah nih. Yang ini untuk Z tabelnya itu ada di sini, yang di sini adalah negatif Z. Nah, karena dia merupakan uji pihak kiri, maka kita pakai yang ini. Z-nya nanti nilainya negatif, gitu ya. Kita bandingkan nilai Z tabelnya dengan ini. Oke. Nah, setelah dilakukan perhitungan, menghitung Z hitung dan Z tabel, ternyata nilai Z hitung itu kurang dari Z tabel. Lihat, nah. Ini ya. Ternyata nilai Z hitung dibandingkan dengan nilai Z tabel, dia kurang dari Z hitung kurang dari negatif Z tabel, sehingga hipotesisnya ditolak. Artinya kalau saya itu pakai tingkat kepercayaan 5% ya, pada tingkat kepercayaan 95%, errornya 5%, maka modul 1 pembelajaran matematika di SMP belum dipahami dengan baik. Kalau dari persentase kan tadi ini 52,5% ya yang tuntas ya. Maunya kan 70, tetapi setelah dihitung dengan statistik ternyata dia belum mencapai 70%, baik hitungan ini maupun hitungan statistiknya sama. Nah, teman-teman ada yang kesulitan atau mau bertanya enggak? Bu, boleh tanya Bu, tadi saya agak terlambat karena ada yang data saya yang awal salah Bu, yang banyak siswa dengan nilai baik itu rumusnya gimana ya Bu? Banyak siswa dengan nilai baik. Ini sama dengan count if. Nanti teman-teman boleh nulis ya, sambil ditulis ya. Nanti kalau kalian lupa buka file lagi kan kelamaan, ditulis di bukumu ya. Oke, sudah? Ada lagi yang mau bertanya?
Halo, tolong saya direspon ya, saya. Kalau kamu nggak respon, nanti saya nggak tahu kamu udah bisa atau belum, perlu saya ulangi atau enggak, atau saya lanjut gitu loh. Mohon Oke, maaf, Bu. oke. Gimana Mas Ulil? Kalau penggunaan rumus pada Excel-nya agak beda, nggak apa-apa kan, Bu? Semisal kalau di situ kan pakai titik koma. Kalau punya saya ini hanya pakai koma doang, Bu. Ya tergantung dari Excel-nya, mintanya. Tapi keluarnya sama nggak angkanya? Sama, Bu. Nggak masalah ya. Tergantung. Nah, coba misalkan ya, misal di sini. Kalau di Buratri kan, kalau kamu ketik ya, count if misalkan di sini. Nanti kan dia mintanya di sini kan otomatis toh. Count if diikuti range, habis itu titik koma, kriteria, kurung tutup. Kalau di Excel saya kan mintanya gitu. Nanti mungkin di Excel-nya kalian beda-beda. Ada yang tadi ada yang koma gitu ya Mas Ulil ya. Nggak masalah. Oke, Bu. Ada lagi? Ada yang ketinggalan dah? Boleh. Kalau enggak kita lanjut ke uji T. Cukup? Cukup ya. Nah, kita lanjut ke uji T. Nah, kalau di Ibu halaman 95 ya, uji T seperti halnya uji Z, ini diterapkan untuk menguji hipotesis dalam penelitian satu perlakuan. Bunyi terus. Saya saja. Penggunaan uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata hasil penelitian yang dilakukan telah memenuhi kaidah tertentu atau tidak. Perhatikan, nak, kalau tadi kan uji Z itu untuk menentukan apakah persentasenya memenuhi persentase kriteria tertentu atau enggak. Kalau yang ini uji T, itu yang kalian garis bawahi adalah rata-ratanya. Rata-rata hasil penelitian memenuhi kaidah tertentu. Nah, kaidah tertentu itu dalam dunia pendidikan kita sebut dengan KKM, gitu ya. Jadi uji T1 perlakuan itu untuk menguji apakah rata-ratanya mencapai KKM atau enggak. Ya, samping subjudulnya kalian tuliskan apakah rata-ratanya memenuhi KKM. Oke. Yang pertama kita lakukan di dalam pengujian hipotesis ini yaitu dengan menguji normalitas terlebih dulu, kemudian menentukan hipotesis, menentukan nilai T hitung dan T tabelnya. T hitungnya rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S dibagi akar N. Untuk T tabelnya, T alfa itu dari DK-nya, DK sama dengan N dikurangi 1. Kemudian kita juga perlu menentukan kriteria penerimaan H0 dan baru membuat kesimpulan. Teman-teman nanti untuk langkah-langkah pengujian secara detail, dirimu itu boleh ya pakai buku ini. Kelihatan nggak? Ya, boleh pakai buku ini Lestari Yudanegara, yang putih. Di sana langkah-langkahnya sangat runtut menurutnya Bu Ratri ya. Jadi misal nih kita ada uji Z halaman 254. Kalian bawa enggak buku ini? Bawa, Bu. Bawa ya. Coba dibuka. Yang belum boleh ngambil ya. Ada di halaman 254 yang uji Z. Uji T-nya 256. Nah, di sana ada langkah-langkah pengujiannya ada 6, kemudian di tiap langkah itu nulisnya bagaimana, itu detail ya. Nanti makanya Bu Ratri bilang kita kombinasikan antara buku dari Statistika Penelitian Rostina Sundayana dan buku Eka Karunia Eka Lestari. Oke. Kita balik lagi. Nah, tadi sudah ya. Yang pertama, kita harus menguji normalitas data terlebih dulu. Kemarin, ya saya minta teman-teman untuk belajar sendiri untuk uji normalitas. Pertanyaan saya, apakah sudah dipelajari atau belum?
Sudah, Bu. Sudah dicoba. Datanya normal nggak di sini? Ini kan Bu, saya kan menghitung pakai Excel, tapi nggak normal loh, Bu. Nggak tahu Iya. salahnya di mana. Oke, betul. Dia nggak normal ya untuk data ini ya. Saya mau, nah ini untuk kilas balik pertemuan 3 ya. Oke. Kalian sudah punya SPSS? Ampun, Bu. Oke, sekarang Sudah, buka SPSS-nya. Saya share screen SPSS. Datanya tadi di-copy di sini, di-copy, kalian aktifkan data view-nya, di-copy. Buka dulu, mungkin masih loading. Bagi yang sudah belajar, kalian bisa buka ya. Tadi ada di halaman 86. 86 buku Rostina Sundayana untuk uji normalitas menggunakan SPSS. Jadi ya, saya coba. Kalau saya nggak pakai virtual background. Oke. Saya tak lihatkan di sini ya. Wah, tak ketok ya cah ya. Jadi ning bukumu, nah ini contoh nih. Bukunya Bu Ratri nih, kayak misalkan nih. Ketok ora. Coba ya, ini kelihatan enggak? Bu Ratri ngene. Ngene Bu Ratri tak tulis sih. Uji normalitas itu halaman berapa? Terus ning kene uji T ini untuk apa? Terus rumusnya untuk mencari Z tabel pakai Excel caranya gimana? Itu tak tulisi manual satu-satu, Cah. Jadi ben ingat gitu. Oke, lanjut kita ke SPSS. Sudah kalian ini belum? Copy belum ke sana? Bentar, Bu. Sampun. Kalau yang sampun boleh langsung praktek sendiri. Coba di halaman 86 kalian ikuti. Oke. Bukunya dibuka ya. Kita klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, ini di sini. Coba yang ketinggalan. Pelan-pelan. Analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Terus diklik. Kalau tadi awalnya kalian bentuknya seperti ini ya. Variabelnya masukkan ke dependent list. Kemudian kita pilih plot. Plot diklik. Ketinggalan enggak? Sudah, Bu. Nah, terus ininya dicentang. Normality plots with test. Sudah, nak? Halo? Kalau sudah di continue, kemudian oke. Oke, bentar saya share screen outputnya. Nah, outputnya akan seperti ini, oke. Kalau di sini kan sudah ada tadi rata-ratanya berapa, medianya berapa, variansi, standar deviasi ada semua ya. Nah, kita pakai yang ini. Nah, test of normality ya. Nah, kalian ikuti Bu Ratri nggih, saya ajari uji normalitas. Lihat halaman 88 bukumu sayang, nggih. Uji Kolmogorov itu digunakan jika banyaknya data minimal 50. Kalau kurang dari 50, kita pakai uji Shapiro-Wilk. Nah, ini kan ada dua. Test of normality-nya ini ada dua.
Kelihatan nggih? Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Kolmogorov itu untuk data lebih dari 50, kalau Shapiro itu kurang dari 50. Karena data yang kita uji tadi banyaknya adalah 40, maka kita lihat Shapiro-Wilk. Oke, di sini lihat signifikansinya 0, ini kan titik diawali titik nggih. Kalian mulai dari 0,028. Nah, 0,028 kita bandingkan dengan 5%. Berarti signifikansinya lebih dari atau kurang dari 5%? Lebih dari. 0,028 ambil 5%. 5% itu berapa? 0,05. Signifikansinya ambilan. Nilai signifikansinya lebih dari atau kurang dari 0,05? Kurang dari. Kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti datanya tidak berdistribusi normal. Karena kriterianya adalah jika nilai signya lebih dari 5% maka berdistribusi normal. Tetapi kenyataannya setelah dihitung signifikansinya 0,028 kurang dari 5%. Maka dia tidak berdistribusi normal. Siapa yang mau bertanya? Cukup? Halo? Lanjut? Mbak Nur, ketinggalan enggak? Kelihatan, Bu. Kenapa kok guya-guyu, Nur? Kita lanjut ya. Kalau enggak ada masalah, kita lanjut uji T. Nah, kita abaikan hasil uji normalitas tadi. Kalau tadi kan hasilnya tidak normal ya. Harusnya tidak boleh pakai uji T ini, nggih. Nah, untuk uji T, kalian perhatikan rumusnya bahwa kita ke halaman 96 ya, Nak ya. Nah, kita lihat rumusnya. Rumusnya butuh data rata-rata, kemudian ada mu0, ya. Ada mu0, kemudian ada S, ada N. Kita bisa cari T hitung. Ya, pertama-tama ini masih sama ya dengan tadi ya datanya ya. Kita pertama-tama ngitung X-nya, X bar. Nah, ini harusnya ada barnya. X bar atau rata-ratanya bisa ya ngitung rata-rata sama dengan average, average. Average, ya. Kemudian di blok. Nah, datanya di blok. Kurung tutup. Ini rumusnya ya tadi ya. Oke, lanjut. Rata-ratanya 65,125. Teman-teman sudah sama? Sudah, Bu. Ada yang ketinggalan enggak? Kelihatan, Bu. Enggak ada. Kemudian kita lihat mu0. Mu0-nya KKM. KKM-nya 70. Kita tulis manual aja ya, 70. Kemudian S, standar deviasi. Rumusnya adalah sama dengan STD. Kita pilih STD kan ada wakih gitu, standar deviasinya ada banyak ya. Kita pilih yang sampel ya. Kalau ini standar deviasi populasi, kalau ini sampel, rumusnya nanti beda. Sampel STD EV.S, ya. Kemudian kita blok.
Nah, ini ya standar deviasinya ini. Kita kurangi desimal. Sudah bisa? Halo? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah, kita kemudian N. N-nya banyaknya data itu 40. Sudah? Keterangan ini ditulis ya, Nak ya? Di sampingmu ya, Nak ya? Oke, lanjut kita ngitung T hitung. Kalian sambil buka rumusnya ya. T hitung itu sama dengan X bar-nya ini, ya, dikurangi mu 0, kurung tutup, dibagi dengan S, S-nya mana tuh? S dibagi dengan akar N. Akar itu S dibagi dengan SQRT, square root. Akarnya dari N, akar N. Ini ya rumusnya ya. Terus di enter hasilnya negatif 2,831. Sudah? Sudah, Bu. Saya hitungnya sudah sama ya dengan hitungan di buku ya, negatif 2,831. Kemudian kita mau nyari T tabel. Nilai T hitung ini kan kita bandingkan dengan nilai T tabel. Maka kita ngitung nilai T tabelnya untuk 5%. Ya. Rumusnya adalah sama dengan T dot inf. Ada titiknya ya. Kalau nggak ada titiknya nanti ada juga. Kita pakai t.inf yang ini. Nah, kita pakai ini karena dia lihat ketika Ibu klik di sini, nggih. Di sini terlihat bahwa return the left tail. Left itu kiri, tail itu ekor ya. Jadi kita pakai uji pihak kiri. Mbak Ifada boleh diikuti Bu Ratri prakteknya. Oke, lanjut ya. Uji pihak kiri kita pakai t.inf. Probability-nya, peluangnya, kalau mau 5%, berarti 0,05 ya. Dengan degree of freedom. Kalau bahasa Indonesia DK. Degree of freedom-nya itu N dikurangi 1. Berarti 40 dikurangi 1, dia ada 39. Nah, ini ya rumusnya. Teman-teman tulis juga di bukunya masing-masing ya. Di atasnya nilai T tabel itu loh, Nak. Kalau di buku kalian ngecek, itu adanya angka-angkanya genap-genap, yang besar-besar. 30 untuk N30, untuk N40, nggak ada untuk N39. Maka kita bisa dibantu dengan Excel. Oke, tak enter ya. Nah, ternyata nilainya negatif 1,68. Oke, terus nilai T hitung ini jika kita bandingkan dengan T tabel. Oke, T hitung T hitung ternyata kurang dari apa lebih dari? Kurang dari ya, kurang dari T tabel. Kalau T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesisnya dia ditolak ya. H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti menerima HA. Oke. Maka rata-rata nilai ulangan modul 1 pelajaran matematika di SMPX kurang dari 70 ya.
Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Bu Ratri, Nggih. izin bertanya, Bu. Itu yang menghitung T-hitung kalau Excel-nya pakai koma, itu nanti yang 0,05 pakai titik atau tetap koma, Bu? Yang mana? Tabel kah Ya. hitung? Yang tadi itu loh, Bu, yang 5% sama 39,39. Tabel itu ya. Ya ini tergantung Iya. pengaturan laptopmu, no. Kalau saya kan desimal pakainya koma. Kalau kamu Excel-nya pakai titik ya, ini 0,05, tergantung Excel-nya. Bu, terima kasih. Kan bisa dilihat dari hasil nih, misalkan dari hasil rata-rata punya saya kan 65,125, tergantung dari punya kalian masing-masing. Ada yang ketinggalan? Halo? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Oke, untuk menjawab. Nah, untuk menjawab itu nggak boleh nanti kalian hanya menjawabnya seperti ini, nggak boleh ya. Menjawab kan ada soal, ya kan? Kalian kan harus menguji hipotesis. Cara jawabnya pakai bukunya Lestari Yudanegara. Ya. Yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan nilai uji statistiknya, kemudian ada banyak tuh diikuti semuanya. Ya. Ibu tidak menayangkan semuanya, ya silahkan teman-teman nanti minggu depan kan sudah mulai presentasi ya kelompoknya Mbak Nungki ya kelompok 1. Nah ini langkah-langkah pengujiannya untuk semua kelompok ya. Langkah-langkah pengujian hipotesis harap menggunakan buku Lestari Karunia Eka Lestari. Oke. Diikuti ada 6 langkah biasanya, 6-7 langkah di dalam pengujian hipotesis. Oke, kita lanjut. Nah, data tersebut selain kita bisa uji T menggunakan Excel, kita juga bisa menguji dengan menggunakan SPSS ya. Kita buka SPSS-nya atau pakai yang tadi, yang output-nya juga boleh. Ibu pakai output nggak apa-apa ya. Kita klik Analyze. Ya. Uji T pakai SPSS ya, ada di halaman 97. Kemudian compare min, karena kita mau membandingkan rata-rata. Ya, compare itu membandingkan, min itu rata-rata. Analyze, compare min, pilih one sample t-test, karena sampelnya hanya ada 1. Oke? Bisa? Ya, semuanya diikuti. Lanjut. Nah, masukkan tadi variabelnya ke dalam tes variabel. Tik, masuk sudah. Nah, untuk one sample t-test, di sini ada test value ya. Mohon maaf rumah saya agak berisik ya. Test value-nya ini kita tulis. Nah, kita kan mau tadi KKM-nya 70, maka tulis 70. Oke. Seandainya KKM-nya 80, ya di sini ditulis 80. Gitu, paham? Test value ini untuk KKM ya. Oke. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Kalau sudah di oke. Dia akan muncul. Nah, muncul hasil one sample t-test seperti ini. Nih ya, munculnya ada 2 tabel. Ya. Kita lihat yang ini one sample t-test. Test value 70. Nilai signifikansinya yaitu di sini ya. Dia 0,007. Ya. Kemudian kita bandingkan nilai ini. Sebentar, sebelum ke nilai signifikan, di sini ada T ya, di kolom kiri ini loh, sampingnya skor, di sini ada T. T di sini adalah T hitung. Kalau tadi kita pakai Excel secara manual, ternyata kita pakai SPSS.
tanpa ngitung jelimet-jelimet ya, kita bisa ngitung T hitungnya. Jadi SPSS itu kalkulator, Cah. Kalkulator kalian tinggal klik 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 muncul T hitungnya nilainya negatif 2,831. Boleh nggak pakai T hitung? Boleh ya. Bukannya nggak boleh ya. Boleh menggunakan T hitung, nanti kalian harus masih cari T tabel. Lanjut ya. Kemudian kita pakai ini. Signifikansi untuk tutel. Tutel tadi apa? Uji dua pihak. Oke. Nah, karena tadi kita mau uji satu pihak, maka nilai signifikansinya, nah, kita pakai setengah dari p-value-nya adalah setengah dari nilai sig ini. Kalau di buku Lestari ya, Nak ya, kalian buka halaman 260. Buku Lestari 260. Di sana uji T satu pihak ya. Tapi di sana pihak kanan ya, yang kita hitung barusan tadi maunya ke pihak kiri. Oke. Nah, p-value-nya itu dia dibagi dengan 2. Di sini kan 0,007. Kalau dibagi 2 berarti 0,0035, ya kan? Nah, dibandingkan dengan setengah dari alfa. Setengah alfa yaitu setengahnya 0,05. Sebenarnya sama aja ya. Saya coba. Aku agak ini ya. Dia kan mau membandingkan kalau satu pihak itu pakai setengah signifikansi dibandingkan dengan setengah alfa. Oke, coba. Setengah nilai sig, ya toh? Di sini mau diuji apakah kurang dari setengah alfa. Boleh nggak Bu Ratri nulisnya ini? Ini, waduh toh? Setengahnya hilang sama ya. Kita bandingkan nilai sig kan boleh toh? Signifikan dengan alfa langsung ya. Boleh, Bu. Boleh ya? Oke, Iya, nggak Bu. usah kasih setengah-setengah lah, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sorry ya, Nak ya. Saya ngikuti buku malah pusing, pemeneh kue. Nggak apa-apa. Yang penting sudah sarapan. Oke, balik ngorene. Nah, ternyata kita balik buku iki ya. Buku iki. Buku iki halaman 98. Ternyata nilai signifikansinya kan 0,007 ya, Nak ya. Nah, di sini karena kriteria pengujian hipotesisnya jika signya lebih dari alfa maka H0 diterima. Ternyata nilai ini 0,007 itu kan kurang dari 0,05 ya, kurang dari 5%, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti menerima HA. Menerima HA yaitu bahwa rata-ratanya kurang dari 70, gitu ya. Oke. Yang dilihat nilai signya ini. Boleh pakai T hitung dan T tabel kriteria pengujiannya, boleh juga menggunakan nilai signifikan. Ada yang mau bertanya? Belum? Hai. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Kalau belum, kita lanjut ke uji binomial. Mbak Nungki, ada uji binomialnya enggak? Kelompoknya Mbak Nungki. Nggak ada, Bu. Enggak ada. Oke. Ternyata saya enggak ada PDF-nya.
Oke, yuk lanjut ya. Teman-teman boleh sambil mendengarkan Bu Ratri. Untuk uji binomial, nah bedanya apa dengan uji sebelumnya? Kalau di sini binomial seperti yang sudah kita pelajari di statmat ya. Binomial itu binom itu dari dua kriteria, ada kriteria gagal dan sukses, ada kriteria bagus dan jelek, ada pintar kurang pintar, laki-laki atau perempuan. Jadi kita mau membandingkan jenis-jenis dari hanya ada dua kemungkinan di sana, ya. Probabilitas sukses ditulis sebagai P, di mana nilainya selalu tetap. Nah, kalau gagalnya, karena dia ada dua ya, hanya sukses dan gagal. Kalau gagalnya itu peluangnya adalah P, maka kalau suksesnya adalah peluangnya P, maka peluang gagalnya adalah 1 dikurangi P, atau kita tulis dengan Q. Dengan rumus uji binomialnya, yaitu PX sama dengan sigma kombinasi NX dikali P pangkat X kali 1 kurangi P pangkat N kurangi X, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai X. Ya. Ini sudah pernah kita pelajari zaman baheula ya. Di mana untuk rumus binomialnya, untuk N kurang dari sama dengan 25 pakai yang tadi. Kalau dia sampelnya besar, kita pakai rumus Z. Lanjut kita ke contoh ya, langsung ya. Nanti teman-teman untuk bentuk hipotesisnya kalian boleh pelajari sendiri. Contoh 641. Seorang pengajar bermaksud akan mengadakan karya wisata dengan para siswa. Ada dua pilihan tempat tujuan, yaitu Situ Bagendit atau Situyul. Ya. Ini nama danau sepertinya ya. Situ Bagendit saya pernah dengar itu. Dari hasil pemantauan terhadap 10 siswa, jadi hanya ada 10 siswa, ya, 3 memilih Situ Bagendit dan sisanya memilih Situyul. Nah, ujilah pada taraf nyata 5%, apakah kedua lokasi tersebut sama-sama disukai. Padahal secara data ini kan 3 dibanding 7 ya, berarti ya. Kan sisanya 3 memilih Situ Bagendit, 7 memilih Situyul. Nah, maka kita bisa menuliskan P1 proporsi pemilih Situ Bagendit yaitu 3 dibandingkan 10. 3 dari banyak yang memilih Situ Bagendit dibagi 10 dengan banyaknya siswa di kelas itu. Jadi P1 0,3, proporsinya P2 yaitu 0,7. Dari mana? 1 kurangi 0,3. Kemudian kita menentukan uji dua pihak. Kenapa? Karena di sana bunyinya adalah apakah kedua lokasi sama-sama disukai. Tidak ada kata-kata lebih disukai atau kurang disukai ya. Oke. Di mana di sini hipotesisnya kedua lokasi sama-sama disukai. Berarti kan hipotesisnya dia 50% Situ Bagendit, 50% Situyul. Ya. Berarti di sana hipotesisnya P1 sama dengan P2 sama dengan setengah, di mana kedua tempat ini sama-sama diminati. Hati-hati. Oke, setengah itu dari mana? Dari kata-kata kedua lokasi. Nanti kalau lokasinya ada 3, beda lagi, tidak 1/2 ya, tapi 1/3. Oke, lanjut kita ngitung terus ya, menggunakan rumus binomial sampai ketemu PX kurang dari sama dengan 3 sama dengan 0,1719. Kemudian kita cari tabel, tabel binomialnya. Tabel binomial ada nggak di buku ini ya? Tabel distribusi binomial kalau di Bu Ratri di lampiran nggih, halaman belakang di punya Bu Ratri 270, punyamu mungkin lebih. Eh, 269 punya saya.
mulai 268, 69 sama 270. Ketemu ya? Oke, nanti hitungan manualnya diperoleh nggih, kriteria penerimaan H0-nya, terima H0 jika 2P-nya itu lebih dari alfa. Nah, karena 2P, P-nya tadi sudah dihitung 0,179, nggih, karena dia dua pihak, maka dikalikan 2. 0,1719, tadi kan PX kurang dari sama dengan 3, nggih. Ketemu ya 0,1719 dikalikan 2. Oke. Jadi boleh yang atas itu boleh ngitung pakai rumus binomial, boleh juga pakai tabel ya. Itu tabel kombinasi sebenarnya itu, kombinasi binomial. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi di bawah sekali itu untuk uji dua pihak maka PX kurang peluang X kurang dari sama dengan 3 sama dengan 2 kali 0,172 diperoleh 0,344. Karena 0,344 yang satu dibulatkan, yang satu enggak. Ya, lebih dari 0,05 maka H0 diterima ya. 2P-nya lebih dari 0,05 ya. Berarti H0 diterima. H0 bunyinya apa? H0 adalah kedua tempat sama-sama diminati. Nah, hati-hati. Kalau kita lihat tadi ya, ternyata kan dari data kan situ Bagendi cuma 3. Situyul kan pitu toh, Cah. Kalau hanya kita melihat itu, kan berarti peminatnya lebih besar punya Situyul, nggih. Tetapi ternyata setelah dihitung secara statistik, kedua tempat tersebut sama-sama diminati. Begitu, ya. Oke. Kemudian kalau kita mau ngitung pakai SPSS, ya. Berarti kita buat baru ya. Nah, di sini kita bisa buat variable view-nya yang kedua itu situ itu danau sepertinya bahasa Sunda. Tadi yang milih situ Bagendit, kita bisa pakai 1 sama 0 ya. Kita pakai pengaturan variable view-nya di sini. Nah, label, pakai label. Kita belum nulis. Nulis di sini satunya tadi 3. Nah, yang 2. Nah, kita kalau mau ganti kayak gini ya, kalian ketik 1 sebanyak 3 kali, 2 sebanyak 7 kali. Di sini pakai value, kalau value-nya 1, labelnya adalah situ Bagendit. Terus di add value-nya 2 untuk Situyul. Ini ya. Nah, terus di oke. Kok nggak mau berubah?
Oke, enggak mau berubah. Dah. Punyamu mau berubah enggak, Nak? Oke, coba kita. Kalau nggak bisa ya kita manual nggak apa-apa. Mau nggak di sini? Ini variabelnya gini. Oke lah, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini aja ya. Kita kemudian uji datanya, analyze, kemudian pakai non-parametric test. Nah, kita cari yang binomial. Ya. Ketinggalan enggak? Di buku ada, Nak? Masukkan skor situnya. Kemudian tes proportion. Ini 0,5 ya. 0,5 karena kita kan tahu tadi mau membandingkan apakah sama-sama diminati atau enggak ya. Jadi pakainya 50%. Terus di OK. Nah, ternyata punya kalian ketinggalan enggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Munculnya seperti ini ya. Nah, kita lihat signifikansinya yaitu 0,344. Ternyata 0,344 ini lebih dari alfa 5%. Kalau lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dieling-eling ya. Kalau signya lebih dari alfa, H0 diterima. Kalau signya kurang dari alfa, H0 ditolak. Kalau H0 diterima, berarti tadi ya, kedua tempat ini sama-sama diminati. Oke, gitu. Ada yang mau bertanya? Halo? Nggak ada yang tanya? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, kita coba bersama-sama ya. Halaman 104. Pakai SPSS saja ya. Coba kita bersama-sama datanya. Soalnya adalah dari hasil penelitian data bahwa 4 dari 13 orang yang meninggal dunia disebabkan karena DB. Berarti kita ada 4, kita pakai angka 1, 2-nya sisanya. Ada 13 ya total. Benar. Ini ya caranya. Kemudian kita ke variable view-nya. Di sini diberi value 1, dia demam berdarah.
2 itu tidak. Oke, kemudian kita cek kayak tadi ya, pakainya. Analyze, kemudian kalian sudah belum masukkan datanya? Datanya seperti ini. 1 sebanyak 4 kali, 2-nya sisanya sampai ke 13, berarti ada 9. Sudah? Ngisi data dulu. Kalau sudah ke variabel view. Berarti Halo. yang label yang untuk 1 itu tadi apa ya? Oke, sebelum ke sana, ini sudah selesai belum nulisnya? Sudah, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Terus kita ke variabel view. Nah, di value di sini diklik ya. Value 1 labelnya demam berdarah. Kan tadi 4 itu kan 4 orang meninggal disebabkan DB. Kalau 2 berarti kan tidak DB. Tidak DB kan bisa macam-macam ya. Karena kasus di sini kan hanya DB dan tidak. Tadi yang kenapa kok hanya ada 1, 2. Nah, ini binomialnya di situ ya. Karena pilihannya hanya ada 2, DB atau tidak DB. Oke, sudah belum? Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah di oke, kita analyze. Terus apa mau? Non-parametric test. Terus cari binomial. Nah, binomial masuk non-parametric ya. Sudah? Diklik. Yang situ tadi keluarkan, kita masukkan demam berdarah. Nah, di sini tes proporsionnya. Tadi Ibu bilang ya, di sini, nah jika berdasarkan laporan statistik disebutkan bahwa 20% dari semua kematian disebabkan karena demam berdarah. Berarti dia menginginkan, hipotesisnya P sama dengan P0 sama dengan 0,2. Dari mana? 20%. Tes proporsionnya kita ganti. Bukan 50%, tetapi 20%. Gini ya. Yuk, tes proporsionnya diganti semuanya. Tes variabilisnya tadi yang situ kalian keluarkan. Sudah? Nggak ada yang ketinggalan ya, kalau udah di oke. Saya share screen outputnya. Nah, di sini outputnya sama nggak dengan punyamu? Sama, Bu. Sama ya. Lihat nak, di sini yang DB ada sebanyak 4. Tidak DB ada sebanyak 9, totalnya 13. Tes proportionnya adalah 20%. Ternyata diperoleh sig-nya berapa ini? Tulis ning buku. Konek lali, tulis ning bukumu DDW ya. Halaman 105. Punyamu halaman berapa? Sama enggak? Sama, Bu. Oke, diperoleh nilai sig-nya sama dengan 0,253. Bandingkan dengan 5%, 0,05. Lebih dari apa kurang dari? Lebih dari. Lebih Bu. dari 0,05. Nggih. Berarti H0 diterima atau ditolak? Ditolak. Loh, Ditolak, Bu. tak cium kue loh. Diterima, Bu. H0 lebih dari signifikan, nilai sig-nya lebih dari alfa, maka H0 diterima. H0 diterima. Berarti simpulannya apa? Ditulis yang Ibu ucapin barusan. H0 diterima, simpulannya dibaca dong H0-nya sayang. H0 diterima berarti proporsi kematian karena demam berdarah sama dengan 20%.
Oke. C, yang ketinggalan sama Ibu tuliskan. Aku kan baik hati tidak sombong. Baik hati omong-omong ya cah ya ora ono ya. Diperoleh nilai sig-nya tadi sama dengan 0,253 ya. Dia lebih dari 0,05 gitu. Maka H0-nya H0 ya, bukan HO ya. Nulisnya angka 0 ya, enggak O. Kalau di bukumu O itu salah, 0 kudune. Berarti H0 diterima. Nggih, simpulannya di rumusan hipotesisnya diulangi lagi bahwa proporsi kematian karena DB sama dengan 20%. Gitu ya. Kan enak tuh ngitung pakai SPSS nggih, dibandingkan kamu ngitung secara manual. Ngitung pakai rumus binomialnya, kalian pusing nggih. SPSS ini hanya alat bantu hitung ya, tetap untuk penarikan kesimpulan, interpretasinya masih ada di teman-teman mahasiswa sendiri. Oke, ini ditulis di buku sudah? Oke, kalau sudah, saya rasa ini sudah 1 jam lebih. Oke, 1 jam lebih 25 menit ini. Berarti tinggal teman-teman menyelesaikan soal. Oke, kemarin sudah Ibu beri tugas latihan halaman 116. Sudah dicoba dikerjakan belum? Nah, yang sudah nanti pasti tanya. Nek yang belum ya ora berarti. Untuk nomor 1. Kalian sudah baca belum, Ca? Hai. Pon, Bu. Pon. Ya, Bu. Oke, nomor 1 pakai uji apa? Uji Z, Bu. Uji Z. Oke, betul. Kemudian yang nomor 2 pakai Uji T. uji T. Uji T, Bu. Nomor 3 Uji T. uji T. Nomor 4 uji nomor 4 belum ya? Belum, Bu, saya belum ngerjain. Oke. Nanti nomor 5. Nomor 5 pakai uji Z. Nomor 6 uji Z. Nomor 7, 8, 9 nanti latihannya kelompoknya Mbak Nungki ya. Jadi teman-teman silahkan kerjakan nomor 1, 2, 3. Tugasnya mana tuh? Nomor berapa tuh? 1, 2, 3. Sama 4. 1 sampai 4. Yang 4 nggak usah. 1 sampai 3 saja, Bu. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6 ya. Kalau nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Saya tidak memaksa ya. Oke. Bu. Mau tanya? Saya mau tanya, Bu. Oke, silahkan. Bertanya. Ini kan saya kemarin kan yang nomor 2 sama 3 kan pakai uji T kan, Bu. Terus di persyaratan kan harus menguji normalitasnya terlebih dahulu. Betul. Nah, saya mengujinya kan lewat Excel pakai uji lir apa ya namanya, lupa. Lily Force. Nah, Lily Force itu di Excel itu tidak normal, Bu. Itu kalau tidak normal itu bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya pakai uji T atau berhenti ya, Bu? Oke. Nah, seharusnya kalau dia tidak normal, dia tidak boleh pakai uji T ini. Uji T uji T yang biasa enggak boleh. Nah, karena di sini kan belum sampai itu ya.
Maka saya putuskan kalian asumsikan data berdistribusi normal. Jadi uji prasyaratnya nggak usah dilakukan, nanti diberi keterangan ya. Data diasumsikan berdistribusi normal. Kalau ada keterangan seperti itu, kalian nggak perlu melakukan uji normalitas. Ya. Itu ya, paham ya? Tapi biasanya Paham, kalau Bu. Terima nggih, kasih. kalau Bu Ratri ujian, ini tak kasih kisi-kisi. Kalau Bu Ratri ujian, soalnya tuh satu datanya, ya. Tapi kalian disuruh uji T misalkan. Tetapi di kalimatnya nggak ada, lakukan uji T gitu ya enggak. Kan ujilah apakah rata-rata kelas ini mencapai nilai ini. Nah, kalian kan nanti menentukan. Oh, saya pakai uji T. Uji T itu prasyaratnya berarti ada normalitas. Nah, berarti kalau normalitas saya harus ngitung dulu gitu ya. Kalau ujian seperti itu, kalau ini tugas nggak usah, langsung aja ya. Tidak harus pakai uji manual, boleh menggunakan SPSS, tetapi teman-teman perhatikan langkah pengujiannya harap ditulis semua ya. Menuliskan hipotesis, menentukan ujinya, kriterianya, kemudian hasil output SPSS-nya dicantumkan, simpulannya bagaimana, H0 diterima atau ditolak, kemudian interpretasi datanya. Itu ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Nah, saya rasa tugas ini tidak terlalu berat. Oke. Boleh dikerjakan bersama kelompoknya kalian masing-masing. Boleh juga bertanya ke Bu Ratri jika masih mengalami kesulitan. Untuk pengumpulan tugasnya maksimal besok ya. Nah, ini Ibu mau menjelaskan teknis perkuliahan berikutnya, karena yang berikutnya presenternya bukan Bu Ratri. Ya. Nanti teknis presentasinya seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi kalian tambah PDF. Tetapi untuk prakteknya, nah bagi teman-teman praktikan seperti saya tadi ketika praktek, untuk mahasiswa yang lain sama tetap mengikuti. Jadi malamnya kalian siapkan datanya, nanti ketika praktek udah siap tinggal klik gitu kan enak kalau seperti itu. Lalu misalkan hari ini kan kita bahas uji T, uji Z sama binomial. Gitu. Di Sunan, Ibu berikan tugasnya itu 1 minggu sebelumnya. Jadi contohnya untuk kelompok 1, tugasnya ini udah muncul di Sunan. Artinya kalian itu sebenarnya Ibu suruh mempelajari sendiri terlebih dulu. Kalian mencoba mengerjakan, ketika kelompok 1 presentasi, kalian kan udah nyoba tuh nanti latihan nomor 7, 8, 9. Kalian kok nggak bisa ngerjain, tanyalah ke kelompok 1. Bisa? Kelompok 1 nanti jawab, dibantu Bu Ratri, kok tugasmu kan rampung. Paham? Tapi yo jomblubo, mbok takokno kabeh yo kebangetan niku jenenge tidak punya usaha. Enggak boleh ya, harus berusaha untuk belajar dulu. Gitu nggih? Nah, ini kan baru uji normalitas, uji T, uji Z, uji binomial. Sudah 4 uji. Nah, uji normalitas pun masih ada. Tadi ada uji Lilliefors, ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov-Smirnov. Nantinya akan ada banyak uji-uji di sini. Lah, kalian harus bisa membedakan ketika rumusan masalah seperti ini, saya pakai uji apa, gitu nggih. Tidak susah kok, cuman perlu sabar, perlu teliti, nggih. Makanya ketika kuliahnya Bu Ratri, pasang telinga, pasang mata, jangan ngantuk, laptopnya on, bukunya on, jejer-jejer semua, nggih. Mas Dion, tadi praktek enggak? Dion? Iya, Bu. Praktek, Bu. Temenan ta ora? Tapi ketinggalan, Bu. Kowe ki lho Dion, ngono kan kamu juga namanya mengkhianatiku Dion. Tadi tak tanya, ketinggalan pun saya mau ngenteni ya. Nah, lain kali kalau ketinggalan bilang, ya Mas. Iya, Bu, siap. Oke. Nah, Ibu cukupkan sekian kuliahnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa semuanya.
Sampai jumpa lagi minggu depan ya dengan presentasi kelompok 1. Kalau kelompok 1 ragu-ragu boleh tanya Bu Ratri lagi ya. Bimbingannya biar mantap surantap dambang gulindang ya Mbak Nungki ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ratri. Sama-sama.